Interview ini tuh tujuannya untuk mengambil data dari mahasiswa tingkat akhir mengenai karir dan magang yang telah dialami. Oke. Pertama, sebelumnya saya ingin menanyakan mengenai latar belakang Teh Aulia ya. Bisa dimulai dari nama mungkin. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Nur Afifah dari jurusan Manajemen mahasiswa UPI semester 8. Sebelumnya saya juga udah pernah melakukan magang di sebuah perusahaan. Nah, untuk saat ini fokusnya lagi di apa? Buat saat Fokus. ini sebenarnya fokusnya lagi skripsian ya, tapi kayak udah ada rencana pengen sambil magang gitu, tapi pengen ngelihat si apa waktu skripsian ini bener-bener sibuk atau kayak ada waktu senggang buat magang ini. Jadi kayak masih belum nyari-nyari buat magang selanjutnya, tapi kayak udah ada kepikiran pengen sambil magang gitu karena kan cuman buat skripsian doang. Tapi kemarin tuh lagi sibuk buat sempro. Sekarang tuh kayak udah beres sempronya, cuman belum ada pembimbingnya. Jadi lagi nunggu SK pembimbing, pengen tahu skripsi skripsiannya sibuk kayak tiap minggu ada bimbingan apa enggak gitu. Berarti Itu sih sekarang lumayan, sibuk. untuk sekarang berarti lumayan free ya, gak terlalu sibuk-sibuk banget ya. Nah, buat sekarang lumayan free karena udah sempro. Kalau yang kemarin-kemarin tuh kan sempronya sebelum Lebaran ya. Kemarin-kemarin lagi hektik banget buat nyiapin sempro. Tapi karena udah sempro jadi lumayan free dan tinggal revisian aja sih sama nunggu SK pembimbing. Oke. Sebelumnya setelah lulus tuh ada target karir gak? Kayak misalkan karirnya di bidang apa, terus role-nya di apa gitu. Ada gak? Bidang yang diminati ya. Iya. Ada sih, ada kayak sesuai sama yang konsentrasi aku. Aku tuh pengennya di bidang marketing gitu. Jadi pengennya sih kayak kerja di perusahaan bagian marketingnya ya. Kalau misalkan enggak, ya paling pengen buka bisnis atau pengen nyoba nyoba kayak freelance dulu lah kecil-kecilan. Sebenarnya pengen dari sekarang ya kayak nyoba kerja di booth fashion yang kayak gitu-gitu kayak suka jaga fashion atau kayak live shopping yang gitu-gitu atau magang yang sesuai minat aku sih kayak yang marketing itu tuh. Oh, So, sebelumnya pengalaman di magang tuh apa aja? Kayak misalkan perusahaannya apa, terus bidangnya apa, ada gak? nah, tapi Kayak, sebenarnya dulu tuh aku tuh magangnya nggak sesuai sama yang bidang aku mau ya. Jadi berbalik gitu. Tapi menurut aku ya oke-oke aja untuk pengalaman pertama karena eh, nggak cuman dilihat dari bidang yang aku minati si pengalamannya itu, tapi kayak dilihat dari alur kinerja di perusahaan kayak gimana. Terus kalau misalkan di perusahaan tuh em, ya kita tuh harus ngapain aja gitu selama megang itu. Dan menurut aku itu sangat berguna gitu. Terus buat apa sih ngelatih eh, gambaran kita buat ke depannya kayak gimana. Walaupun itu nggak sesuai sama yang aku minatin, tapi banyak gitu pengalaman yang aku dapetin gitu. Terus waktu itu tuh sebenarnya iya sih sangat terbalik gitu dulu tuh pengalaman magangnya di bidang pengadaan kayak gitu. Walaupun iya emang awam banget, tapi kan karena kita anak magang ya, jadi kayak diajarin dari nol harus kayak gimana-gimana dan itu pengalaman baru. Jadi adalah gambaran buat magang ke depannya kita harus kayak gimana walaupun beda sih bidang yang diminati. Terus sebelumnya aku tuh magangnya di Bio Farma. oh, kan Teh Aulia kan rencana-rencana deket-deket ini kan mencari freelance kan. Nah, Iya. biasanya nyari info freelance itu di mana? Terus seminggu biasanya berapa kali searching mengenai freelance itu? Waktu itu kalau sekarang-sekarang tuh belum belum mulai nyari-nyari ya. Jadi kayak pengen tahu dulu skripsinya kayak gimana. Tapi sebelumnya nyari info-info magang biasanya di LinkedIn. Jadi kayak aku perbaiki dulu LinkedIn aku kayak diaktifin karena sebelum-sebelumnya emang kurang aktif gitu. Terus ganti profile yang gitu-gitu. Jadi nyantumin pengalaman-pengalaman. Terus biasanya di media sosial. Waktu waktu itu mah aku pas lagi bener-bener nyari magang mah tiap hari sih kayak nyari info-info magang kayak searching-searching gitu. Atau emang dari teman-teman apa sih ngasih share-share info kayak gitu. Tapi biasanya waktu itu juga ada beberapa kayak yang di LinkedIn tuh
nawarin gitu. Cuman akunya kalau yang waktu itu belum siap karena rata-rata yang nawarinnya tuh WFH dan aku tuh nggak mau WFH. Terus eh yang nawarin itu kayak dari luar negeri gitu deh buat Oh, WFH. remote Mm, biasanya itu. iya, Kalau misalkan gitu sih. ini berarti kan sebelum magang tuh kan bener-benerin ini kan apa LinkedIn Mm-mm. kan. Biasanya yang dibenerin utamanya itu apa? CV kah atau misalkan dari aktivitas selama hidup atau apa gitu? Kalau di LinkedIn mah iya aktivitas-aktivitas pengalaman kita apa aja kayak dimasuk-masukin. Terus kalau misalkan punya sertifikat-sertifikat juga bisa dimasukin. Pengalaman organisasi. Sebenarnya untuk kayak biasanya yang mahasiswa yang awal magang tuh ya dimasukin kalau misalkan gak lomba ya pengalaman organisasi yang kayak gitu sih. Terus diaktifin kan dulu mah kadang si profilnya tuh nggak ada ya, yang penting Nah, punya ya. LinkedIn. Nah, kayak diperbaikin lagi biar yang rekrut juga tertarik gitu. Jadi yang bener-bener niat gitu si profile yang kayak gitunya gitu. Terus ada gak misalkan kayak kesusahan atau tantangan selama apply magang kayak gitu? Ada banget kayak kalau karena pertama kali, kalau misalkan pertama kali tuh biasanya si pengalamannya juga kurang, jadi kayak kadang insecure ya karena pengalamannya kurang. Terus banyak juga saingan-saingannya. Terus apa sih rata-rata juga perusahaan yang bagus gitu, yang eh, ya yang terkenal gitu rata-rata tuh kayak ngerekrutnya yang bener-bener si universitas yang top banget gitu. Jadi Mhm. kadang kayak kalau di univ aku tuh ini kan tereliminasi gitu. Kayak dulu juga aku pernah di satu perusahaan, terus posisinya juga emang kalau perusahaan top dan itu paid itu biasanya posisinya cuma sedikit, sedangkan yang daftar tuh banyak dan saingan-saingannya tuh universitas yang bagus gitu. Terus pengalaman mereka juga pasti banyak. Jadi tantangannya itu, terus iya banyak pesaingnya, terus kayak ngelihat dari teman-teman juga ya, biasanya kak sedikit gitu orang yang magangnya gara-gara dia daftar yang sendiri gitu. Kayak rata-rata Hmm. tuh karena punya pengalaman untuk apa sih untuk pengalaman pertama gitu. Rata-rata tuh karena punya kenalan gitu. Jadi yang cepat beneran cepat dapet magang tuh karena dia punya kenalan. Kalau misalkan dia baru pertama kali tuh susah gitu buat dapetinnya. Itu sih tantangannya karena kayak harus banyak-banyak kegiatan juga karena pasti dilihat itunya selain universitas ya gitu. Berarti masalah koneksi juga ngaruh banget ya. Mm-mm. Iya, Itu tuh bikin tuh. stres gak? Atau ada lagi yang bikin stres daripada itu? Itu sih yang bikin stres karena kalau misalkan nih bikin CV juga sebenarnya stres ya kayak ngelihat aku dan teman-teman aku eh, kita bikin CV tapi kita bingung karena pengalaman kita juga kurang kan. Sedangkan perusahaan yang kita mau juga bagus gitu. Jadi udah hopeless gitu loh. Hmm. Itu sih paling apalagi ya itu sih kayaknya. Terus ada Eh bikin bikin CV. Hmm? bikin Hmm? stuck gitu gak? Ada yang bikin stuck gak selama proses itu? eh ada Kayak sih misalkan sebenarnya. stagnan gitu posisinya. Kayak aduh gimana lagi ya? Dan sebagainya. Ada sih, kayak misalkan kita udah daftar nih banyak, terus bingung gitu, kayak harus daftar kemana lagi, sedangkan kita udah daftar banyak, tapi kita belum dapat informasi-informasi itu gitu, terus kita harus nunggu juga, terus kayak pasti mikir juga apakah CV kita jelek atau gak sesuai sama eh, bidang yang kita minati, terus nanti itu tuh kayak dirombak-rombak lagi si CV-nya, jadi Hmm. nggak yang terus itu jadi karena harus sesuai sama bidang yang kita minati. Misalkan ada dua nih. Nah, kita tuh bikin CV-nya rata-rata temen aku tuh dua. Jadi buat bidang satu sama bidang dua gitu. Jadi harus sesuai sama pengalaman kita juga gitu. Oh, jadi kalau misalkan CV-nya satu gak bisa ya? Misalkan kayak universal gitu, CV universal gitu. Sebenarnya bisa, tapi rata-rata tuh pengen dispesifikin. Misalkan kan konsentrasi aku tuh banyak. Contohnya ada marketing sama SDM. Nah, temen aku tuh rata-rata bikin dua, satu buat marketing, satu buat SDM. Jadi biar spesifik aja gitu, biar sesuai sama yang dia apa sih?
yang dia apply gitu. Pernah nggak mau nge-apply misalkan perusahaan A tapi gak jadi gitu karena apa? Ada pernah nggak kayak gitu? Se Kalau gitu mah sebenarnya aku pernahnya aku udah keterima yang A, tapi aku Iya. tuh ragu ikutan atau enggak karena misalkan itu tuh jauh, terus Oh. nggak nggak pahit juga misalkan kayak gitu. Waktu itu aku sempet sebenarnya sempat keterima di Telkom yang di deket gedung sate itu, tapi aku tuh kayak agak ragu gitu karena bidangnya nggak sesuai yang aku minatin. Terus Hmm. kayak aku sebenarnya aku tuh kayak bingung gitu loh mau daftar yang lain atau pakai yang ini ngambil yang Telkom aja karena kalau misalkan daftar yang lain belum tentu aku keterima. Sementara yang Telkom tuh aku harus ada apa sih kayak tanggal buat nentuinnya gitu kan. Nah, itu Hmm. yang bikin bingung enggak tapi kayak tapi habis itu tuh kayak aku daftar Bio Farma. Nah, untungnya sebelum si Telkom si tanggal Telkomnya ini harus pasti, aku tuh udah keterima Bio Farma. Ini aku ngambil Bio Farma dan yang di Telkom enggak gitu. Gitu paling tapi aku tuh sebenarnya enggak yang daftarnya apa sih nggak banyak banget gitu karena alhamdulillahnya udah cepat keterima di si Telkom sama Bio Farma itu jadi langsung aku ambil jadi nggak yang apply banyak gitu. Berarti di range berapa kira-kira kemarin nge-apply itu? Ada Berapa di, perusahaan? ya ada berapa perusahaan? Tiga deh kalau iya tiga. Oh, lumayan cepat berarti ya. Iya, soalnya yang di Bio Farmanya cepet juga sih. Terus ada faktor lain nggak selain tadi koneksi sama pengalaman yang mempengaruhi apa peluang untuk dapat magang atau kerja gitu? S- Selain apa? Selain Pengalaman sama apa? pengalaman, koneksi, ada gak? Oh, skill yang kita punya sih sebenarnya kayak ditingkatin lagi. Terus kalau bisa tuh kayak ikut pelatihan-pelatihan gitu kan. Jadi nanti dapat sertifikat. Jadi nanti tuh nggak terlalu bingung mau nyantumin apa kan kayak biasanya orang tuh kayak kita punya skill ini tapi kita punya apanya gitu kayak buat nunjukin kita punya skill itu dari apanya. Nah, biasanya tuh kan biasanya kan ada ya kayak pelatihan sertifikat. Jadi kita punya sertifikatnya, jadi kita punya buktinya kalau kita Hmm. punya skill ini gitu. Itu Terus bisa dijadiin gitu. faktor akademik berpengaruh gak mengenai proses mencari apa magang dan kayak gitu? Berpengaruh besar gak atau hanya Ngeli- sebatas setengahnya doang Ngelihat akademiknya dari ilmu yang kita dapetin atau dari IPK-nya. dari ilmu? Dapat sih kayak menurut aku, tapi nggak semuanya di kita iniin ke magang sih. Jadi kayak cuman yang universalnya aja misalkan kalau kalau yang benar-benar berguna sih menurut aku ya kayak kalau waktu itu kan aku belajar aplikasi komputer nah itu sih yang benar-benar berguna atau sebenarnya tergantung bidang yang kita dapetin ya kalau misalkan kita ngedapetinnya sesuai sama jurusan kita mah ya bakal pasti berguna nanti di magangnya cuman kalau misalkan di apply-nya nggak sih kata aku kayak nggak ngelihat dari itunya tapi ntar di magangnya gitu Hmm. Terus ilmu faktor yang ini. faktor lingkungan kayak teman, keluarga dan dosen tuh berpengaruh gak mengenai peluang atau magang dan karir itu? Menurut aku berpengaruh semuanya, tapi tergantung lagi kayak tergantung universitas sama jurusan yang kamu gitu ya. Karena sebenarnya di yang aku tuh bener-bener ya udah kamu daftar magang aja sendiri, nggak yang dicariin atau apa gitu. Tapi ada beberapa eh, universitas sama jurusan yang dicariin gitu. Jadi kayak ada mahasiswanya yang belum dapat magang dicariin atau menurut dosen kayak oh ini mahasiswanya bagus nih. Aku punya kenalan di mana terus sama si dosennya di iniin apa dimasukin kayak gitu. Hmm. Terus kok kalau teman-teman juga ngaruh karena misalkan nih teman kamu punya apa sih punya kenalan di perusahaan A terus nanti kayak kamu diambil di apa sih diajakin teman kamu buat magang di perusahaan itu juga karena itu kenalan teman kamu gitu. Soalnya di aku juga
ada beberapa yang kayak gitu, dia belum dapat magang. Akhirnya diajakin lah sama teman aku karena teman aku punya kenalan. Jadi bener-bener diboyong gitu loh semua teman-temannya buat masuk ke perusahaan itu dan itu banyak gitu yang kayak gitu. Terus Itu kan dan gimana gimana? ya itu sangat berpengaruh sih Oh koneksi iya. kamu banyak-banyakin koneksi aja. Banyak-banyakin temen juga. Terus platform LinkedIn tuh sebenarnya bikin bingung nggak? Atau ada platform lain lagi selain LinkedIn yang dipakai? Biasanya media sosial sih kayak Instagram atau berata-rata di Instagram sih. Kalau enggak eh iya sih rata-rata itu sih teman-teman aku juga LinkedIn sama media sosial yang lain gitu. Tapi sejauh ini kalau misalkan pakai LinkedIn pusing nggak? Kayak misalkan buat nge-apply ya atau mudah? Kalau baru pertama kali ya emang pusing. Jadi kayak harus eh awal-awal mah kayak harus bingung gitu loh mau bingung juga gimana cara memperbaiki LinkedIn yang baik dan benar gitu ya. Tapi kalau lama-lama, kalau misalkan kamu sering kalau kita misalkan sering iniin LinkedIn kayak sering nyari tahu, sering ngegunain LinkedIn lama-lama bisa sih gitu. Terus biasanya kan kayak di LinkedIn juga banyak informasi-informasi buat ngerekrut anak magang gitu. Gampang sih kalau misalkan kita udah terbiasa ya. Kalau pertama kali mah emang agak bingung. Terus kan sebelumnya kan pernah daftar di Telkom kan, terus diterima kan. Nah, Mm-mm. itu tuh kan kurang yakin di sana kan. Terus ada Iya. informasi gak yang bisa bikin kita yakin akan perusahaan itu? Informasi tambahan. Oh, sebenarnya kurang yakinnya gara-gara bidangnya sih, bukan gara-gara perusahaannya gitu. Jadi kayak bukan ngelihat dari perusahaan, ah kurang yakin karena perusahaannya ini, tapi bidangnya kayak ini baru pertama kali, terus aku kurang minat, bisa nggak ya gitu. Jadi Tapi itu se- ragunya. sejauh kemarin-kemarin tuh ada informasi yang kurang nggak? Misalkan setelah apply itu dikasih informasi, nah ada yang kurang nggak dari informasi yang diberikan oleh perusahaan itu? Sejauh ini nggak ada sih kayak bener-bener detail. Paling yang waktu di Bio Farma tuh agak lama ya pengumumannya. Sementara aku tuh pengen kayak cepat-cepat gitu loh karena Hmm. takut deadline yang Telkom udah ini. Akhirnya aku ini sih kayak ngechat lagi di emailnya nanyain kayak gimana gitu kelanjutannya gitu sih palingan. Kalau misalkan punya platform aplikasi nih, yang ideal buat apply magang sama karir tuh ada gak harapan aplikasi yang kayak gimana gitu, bentuk-bentukannya? Kayak misalkan kayak LinkedIn tapi lebih expert dari LinkedIn lagi, kayak misalkan bisa tahu skill kita sejauh mana dan sebagainya. Ada gak harapan-harapan untuk aplikasi serupa seperti LinkedIn gitu? Ada sih kayak pengen itu tuh benar-benar banyak munculnya kayak misalkan banyaknya lowongan-lowongan pekerjaan atau magang tapi itu tuh kayak munculnya sesuai yang kita minati jadi kan kita ini isi dulu kan kayak profil kita kayak gimana terus pengennya banyak juga yang rekomendasinya sesuai bidang yang kita minati terus kayak pengen ngeliat misalnya kayak pengen ada misalkan nih buat pemula tuh yang kayak gimana aja gitu sih magangnya ini jadi nggak ngelihat dari pengalaman-pengalaman kayak gitunya jadi ada rekomendasi si perusahaan buat orang yang pengalaman magangnya kurang yang kayak gitu-gitu sih Berarti, palingan. berarti mungkin bisa ditambahin ini ya, kayak estimasi apply gitu kan, kayak pengumumannya berapa lama gitu. Perlu juga gak sih? Tapi sebenarnya kalau misal perlu sih, tapi itu karena biasanya emang suka udah ditentuin sama perusahaannya gitu. Tapi ya kalau bisa di LinkedIn juga ada sih sebenarnya yang kayak itu Hmm. deadline yang kayak gitunya. Kalau misalkan fitur AI untuk melihat seberapa jauh skill kita, perlu gak sih? Atau nggak perlu? Terlalu perlu. Menurut aku perlu sih. Jadi kayak kita biar misalkan dia tahu skill kita seberapa udah segimana gitu ya. Nah, terus pengen kita juga kayak pengen kalau misalkan kita udah ditentuin skill kita tuh kayak a- apa sih kayak ada segimana Seberapa gitu. Jadi jauh itu ya? seberapa jauh. Jadi kita bisa memperbaiki kurangnya di mana gitu. Terus pengen ada fitur yang ngasih tahu gitu kalau misalkan
kita tuh yang perlu ditingkatinnya di mana, kurangnya di mana, terus skill kita yang benar-benar udah oke tuh di mana. Jadi kita bisa ngeevaluasi diri kita sendiri gitu. Hmm. Jadi kita lebih tahu mengenai diri kita sendiri juga gitu. Terus ada yang dibutuhin nggak buat lebih siap buat masuk kerja setelah lulus ini? Kayak misalkan apa yang perlu ditingkatkan dan sebagainya untuk apa untuk setelah lulus kuliah ini kayak masuk ke bidang karir yang akan selanjutnya dijalani Yang gitu. yang benar-benar dibutuhin untuk Iya. sekarang. Menurut aku harus ikutan aku tuh rencananya diri aku gitu ya. Aku rencana pengen ikutan pelatihan-pelatihan gitu. Jadi pengen ngelatih skill aku bener-bener kayak bidang yang aku minati, aku ikutan gitu. Kan banyak ya kayak pelatihan-pelatihan. Kan aku bidang marketingnya, jadi pelatihan-pelatihan bidang marketing. Nah, aku tuh pengen banyak banyak banyakin sertifikat gitu buat daftar nanti buat setelah lulus kerja gitu. Karena rata-rata juga bukan cuma dari pengalaman, tapi sertifikat juga dilihat gitu. Maksudnya bukan cuma pengalaman dari magangnya itu atau pengalaman kerja, tapi kata teman-teman aku yang kakak-kakaknya yang udah juga pelatihan-pelatihan yang kayak gitu juga perlu. Jadi kita juga eh, bisa ningkatin skill yang kita punya sesuai yang bidang yang kita mau gitu sih rencananya. Selain magang ya. Jadi ikutan kayak pelatihan kayak sertifikat BNSP atau kayak pelatihan-pelatihan yang lain kan Bootcamp kali banyak ya yang apa? kayak bootcamp gitu kan. Iya, terus kayak pelatihan eh, dari Google yang kayak gitu-gitu sih. Eh, terus ada ini nggak dukungan yang perlu ditingkatkan dari sisi kampus gitu kayak misalkan ngasih rekomendasi untuk mahasiswa kayak kampus apa perusahaan mana aja yang bagus apply kayak gitu ada gak dukungan dari kampus gitu yang Untuk ngedorong sekarang, mahasiswa iya untuk sekarang. sejauh ini nggak ada sih dari kampus aku ya. Tapi mungkin dari kampus yang lain ada. Mungkin kampus aku tuh pengennya eh, fokus skripsi aja karena ada beberapa konsentrasi yang gak disarankan buat magang gitu. Jadi kayak kampus tuh mungkin takut kayak kita udah keasikan magang tapi skripsi kita nggak dilanjutin. Makanya mungkin jadi nggak ngerekomendasiin kayak kamu apply magang di sini gitu. Kayak nggak ngedorong buat sekarang ya, buat sekarang. Tapi kita nggak tahu ya kalau misalkan buat nanti kayak kita udah selesai skripsi mungkin ada beberapa dosen yang merekomendasikan kamu daftar ini, saya daftarin atau apa kayak gimana gitu. Tapi sejauh ini enggak, belum ada. Oke. Sebelumnya nih ada strategi gak yang pernah atau perlu di bukan ya gimana ya ngomongnya? Ada strategi gak yang biasa dipakai buat meningkatkan peluang diterima magang atau kerja nanti ada gak untuk saat ini Untuk saat ini ya. kayaknya nggak ada deh kalau misalkan strategi buat itu. Hmm. Mungkin eh untuk diri kita sendiri mungkin ya lebih ini aja sih kayak lebih banyak belajar kayak ya lebih banyak belajar sih. Apalagi kalau misalkan terus kita juga kayak lebih banyak interaksi sama orang-orang juga kan karena nanti di dunia sebenarnya ini bukan strategi ya, cuman kayak dari sekarang juga kita harus banyak-banyak interaksi sama orang gitu karena nanti di dunia kerja juga kita harus banyak-banyak bergaul juga terus bisa ngelatih public speaking juga dari sekarang gitu biar ntar nggak jadi ngangong atau karena kan eh, apa sih proses magang dan dunia kerja juga kayak ada interview yang kayak gitu-gitu kan kalau misalkan kita ngelatih public speaking atau yang kayak gitu juga jadi entarnya nggak terlalu bener-bener bingung harus kayak gimana dan harus ngomong di depan umum tuh kayak nggak perlu benar-benar dilatih dari nol gitu. Karena benar-benar harus berani sih ntar kalau misalkan magang. Karena kita di lingkungan baru juga, jadi kita nggak nggak t- nggak bergantung ke orang juga. Karena misalkan di kampus biasanya kan ada temen yang bantuin atau apa. Kan kalau sekarang tuh benar-benar harus kita tahu harus kayak gimana gitu ntar di dunia magang gitu. Networking dan relasi berarti ya lebih tepatnya. Iya. Terus kan kemarin waktu sebelumnya kan sempat insecure insecure dan kurang percaya diri kan. Cara nanggulanginya gimana? Hmm, sebenarnya kayak ya seiring berjalannya waktu ya fine-fine aja sih terus seiring
kayak kita udah keterima, ya makin percaya diri karena kita punya pengalaman gitu sih, kayak seiring berjalannya waktu aja sih dari aku mah. Iya. Eh sebelumnya pernah ikut sertifikasi Bootcamp dan sebagainya nggak? Atau belum pernah? Belum pernah, ini baru baru mau Hmm. udah daftar gitu. Terus kalau menurut kau ya lebih baik apply banyak perusahaan langsung atau build portofolio dulu? Hmm, sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan kita apply banyak perusahaan, tapi sambil kita ngeiniin portofolio juga. Jadi nggak yang stuck kita terus-terusan nge-apply perusahaan sementara portofolio kita juga tidak diperbaiki gitu. Soalnya aku juga kayak ngelihat teman-teman aku, dia banyak nge-apply perusahaan, tapi dia juga banyak-banyakin kegiatan juga. Jadi nggak yang berharap di satu ini doang. Sebelumnya pernah minta feedback mengenai CV gak ke teman atau dan sebagainya? Kayak ke dosen gitu, minta feedback CV, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya gitu. Pernah nggak? Aku waktu itu waktu pas pertama magang pernah, jadi kayak tapi bayar gitu, tapi bukan bukan ke dosen gitu ya, kayak ada yang suka ada jasa yang suka kayak memperbaiki CV ini, CV-nya ini harus diperbaiki gitu-gitu. Tapi rata-rata tuh kayak memperbaikinya dari si kalimatnya sih, bukan kayak ini harus dihilangin gitu-gitu. Terus biasanya kayak dia ngerekomendasiin di CV itu harus ada apa aja gitu. Terus ya paling feedback dari si dianya gitu ya, si orangnya, ya itu si kalimatnya harus benar-benar dispesifikin sama bidang yang kamu mau. Ini terlalu general. Paling kayak gitu sih si feedbacknya. Hmm. Terus kan sebelumnya kan sekarang tuh kan lagi free kan. Berarti kan sebelum apa ya namanya sebelum magang tuh kan pasti ada jadwal kuliah dan sebagainya kan? Atau nggak Iya. ada? Nah, cara ngaturnya Oh, gimana? oh pas magangnya apa Sebelum magang? sebelum magang mah kalau aku tuh magangnya benar-benar satu semester kan Oh, disuruh magangnya. Jadi sebelum magang tuh fokus kuliah sih. Jadi nggak yang mengganggu gitu loh kuliahnya. Jadi pas udah selesai nih si semesterannya, aku baru fokus ke magang itu gitu. Pas hari libur, jadi nggak yang ngeganggu gitu, oh, ngeganggu kuliah. berarti udah beda waktu aja ya antara kuliah Mm-mm. sama persiapan magang gitu. Iya betul. Jadi pas libur gitu. Terus kan di Indonesia kan beda kan sama di luar negeri ya. Ada proses Mm-mm. yang perlu diubah gak di proses magang di Indonesia gitu? Kayak ada yang perlu dihilangin mulai dari ketentuan dan sebagainya. Ada gak? Yang sebenarnya tuh Eh, secara umum tuh gak perlu gitu. Tapi mereka ngadain gitu. Ada gak? apa ya? Kayaknya belum kepikiran sih kayak untuk ada dihilangin atau enggak. Cuman kayaknya belum kepikiran sih karena ya menurut aku penting semua. Nggak tahu ya, yang aku tahu tuh kayak CV, portofolio, interview, ngerjain soal. Paling itu sih menurut aku, ya itu oke-oke aja sih gitu. Terus ada Tapi ini gak? apa? eh bukan patah ini rekomendasi atau hal yang perlu dipersiapkan untuk semester-semester awal-awal gitu. Kayak misalkan apa yang perlu disiapin oleh semester 1, 2, dan 3 untuk persiapan magang dan karir selanjutnya gitu. Ada gak? Aku nggak yang ngainin per semester ya. Jadi kayak untuk semester awal aja. Menurut aku mending dari sekarang, kayak misalkan kan ada libur nih 3 bulan. Nah itu tuh menurut aku kayak kalian nyari informasi mengenai magang gitu. Maksudnya kayak kalian ikutan magang juga di semester di si yang libur itu, jadi nggak nunggu disuruh sama kampus buat magang. Terus kalau misalkan kalian kurang pede, ya udah ikutan si pelatihan-pelatihan dulu, atau misalkan kalian eh ya sih kayak ikutan pelatihan, terus ikutan organisasi, ikutan apapun itu kegiatan sebelum kalian magang. Jadi kalian nggak bingung gitu nanti pas magang harus nyantumin apa gitu. Karena kan sebelumnya udah punya pengalaman, atau enggak kayak eh
selain itu juga kayak ngelatih skill bahasa Inggris juga kayak karena itu penting gitu. Jadi mulai dari sekarang karena ntar kalau misalkan udah akhir-akhir tuh pasti sibuk gitu. Jadi itu tuh mending dipikirnya dari sekarang sebelum sibuk yang bener-bener sibuk. Terus banyak-banyakin lomba juga banyak-banyakin sertifikat lah. Jadi ntar nggak bingung juga buat nyantumin di CV-nya harus kayak gimana. Dan emang kalau bisa emang nyarinya dari semester awal juga nggak apa-apa kok karena waktu pas aku magang juga banyak yang baru mau masuk kuliah dia udah magang gitu. Jadi buat ngisi waktu luang. Jadi si waktu liburannya juga nggak bener-bener buat liburan karena itu juga berguna gitu buat kita nanti ke depannya. Soalnya kalau misalkan udah akhir-akhir kita baru yang kayak gitu, ntar bener-bener eh, bingung gitu loh kayak banyak yang harus diurusin gitu. Karena aku juga kayak nyesel nggak magang dari awal dan kayak si apa sih liburan semesternya itu digunainnya buat kayak organisasi. Tapi itu sebenarnya nggak yang sibuk-sibuk banget sih yang organisasi waktu itu. Cuman ya itu kita ya alasan aja ya. Terus kayak waktu itu juga ya apa sih nyesel aja nggak digunain magang karena rata-rata magang kan 1 sampai 3 bulan dan itu bisa buat mm, eh dan itu sama kayak liburan semester kita gitu Hmm. Lumayan menarik sih berarti ya. kayak semangat aja. Iya, dari sekarang lah, mulai dari sekarang kayak ngelatih skill kita, terus kayak nyari tahu apa bidang apa yang kita minatin. Kayak misalkan kan sesuai sama jurusan, tapi kan biasanya jurusan tuh ada konsentrasinya lagi kan. Nah, kita mulai nyari tahu kita sesuainya di bidang apa dan kita kalau misalkan bidang diminatinnya A, kita banyakin eh, pelatihan di bidang A gitu sih. Ya mungkin cukup segitu ya untuk interviewnya. Lumayan menarik sih sebenarnya dari yang di Ya. apa dibicarakan dari awal ya sebenarnya. Mohon maaf ya kalau misalkan banyak-banyak salah. Aman sih, karena datanya lumayan berguna sebenarnya. Semangat Mungkin buat semuanya. ya, mungkin cukup segitu.